Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anakku semua, hari ini kita masih diberi oleh Allah berupa kesehatan, sehingga kita dapat belajar bersama lagi, meskipun dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kelas 8 kita masih bisa bertatap muka, bersenyum-senyum ceria. Hai saya halo sama teman-teman. Tapi di kelas 9 ini kita harus mengawali dengan kegiatan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini bukan masalah atau suatu kendala bagi kita untuk tetap belajar, meningkatkan kualitas diri kita agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Anak-anak masih ingat dengan Bu Eni yang dari kelas 7 kalian belajar di sini di SMP Terpadu, masih setia membawakan materi PAI ya. Tetap senyum, tetap bahagia, tetap semangat untuk menimba ilmu, karena itu adalah bekal modal utama untuk kalian nanti menyambut di masa yang akan datang ya. Anakku semua, hari ini tak terasa kalian sudah mengawali tahun ajaran baru di kelas 9. Tentunya bayangannya itu kelas 9 adalah kelas yang sangat menakutkan. Ya, anak paling gede, anak paling tua. Ya kan? Iya, tak terasa. Padahal saya masih ingat betul. Kalian datang ke sini dan memakai baju yang masih warna-warni, ada yang merah putih, ada yang baju hitam putih seperti itu, anak muda yang nyinom. Ada sudah pakai baju biru putih tapi masih kebesaran, masih itu kelas 7 itu masih imut-imut sekali. Sekarang kalian sudah kelas 9 sebagai anak paling tua di SMA Terpadu ini, ya kan? Anak paling tua, anak paling gede di sini, tak terasa. Dan adiknya sudah bertambah ya. Hari ini belum bisa melihat langsung adik-adik kalian ya, adik kalian yang kemarin tuh baru satu angkatan, sekarang tambah satu lagi, dan banyak sekali adiknya, sekitar 70-an adik kelas kalian ya. Nah, karena kalian itu anak paling tua, anak tertua, itu secara otomatis kalian itu akan menjadi contoh bagi adik-adik kalian ya. Adik kalian itu akan melihat seperti apa kakak-kakak saya, seperti apa mbak-mbak saya, itu kan semuanya akan dilihat ya. Jadi adik-adik kalian itu sudah siap pakai kacamata semuanya, lihat bagaimana. Makanya sebagai anak paling tua itu harus bisa memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya ya, contoh yang baik ya. Kalian sendiri waktu kelas 7 juga akan melihat, kelas 7 melihat kakak kelas saya yang kelas 8 seperti apa, yang kelas 9 seperti apa sih itu. Dan sekarang posisinya kalian adalah pada paling yang anak tertua paling tinggi, paling tua. Makanya harus bisa memberi teladan, memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya ya. Siap? Sekali lagi, meskipun ini masih dalam suasana COVID, Corona, tapi kita tetap semangat. Tidak ada kata-kata terus aku ora sinau, aku mene, tidak. Tapi harus tetap semangat ya, belajar menuntut ilmu. Ingat, ilmu itu adalah bekal utama kalian, bekal yang paling utama untuk menuju kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Itu kuncinya hanya dengan ilmu. Tetap semangat, meskipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi kita harus ini daring ya, pembelajaran secara online. Bu Eni juga baru belajar, kalian juga baru belajar ya. Siap? Seperti sebelum-sebelumnya, kita nanti akan membahas tentang yang pertama kontrak belajar dulu, karena kita belajarnya berbeda kebiasaannya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian taati, harus saya lakukan selama kita pembelajaran daring ya. Simak terus dan silahkan untuk siapkan alat tulisnya, jangan lupa ya.
Oke anak-anakku semua, selama kita belajar bareng, ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama sebagai awal dari kita kontrak belajar. Ya, nanti bisa disimak di slide. Itu yang pertama, bahwa semua siswa wajib mengikuti KBM daring dengan tertib. Sudah tahu jadwalnya bahwa kelas 9 ini setiap hari Senin di jam yang pertama mulai jam 7 sampai 8.20 kita akan belajar bersama-sama tentang materi PAI ya. Jadi ingat, hari Senin jam pertama itu jadwalnya PAI. Siap, harus on semua ya. Yang suka begadang itu ya diingat-ingat, di Senin aku ketemu karo Bu Eni online ya. Siap-siap itu. Jangan ada yang terlambat ya. Siap-siap hari Senin itu. Kemudian yang kedua, wajib mengisi absensi atau presensi. Kalau kemarin itu saya panggil satu-satu siapa yang tidak masuk, siapa yang ini. Kalau sekarang ya kalian harus wajib mengisi presensi, mengikuti ini ya, karena tidak ada siaran ulang, tidak ada, nggak bisa diulangi ya. Wajib mengisi presensi. Dan yang ketiga, siswa wajib mengumpulkan tugas online pada tepat waktu ya. Jadi nanti akan ada tugas-tugas tertentu yang wajib kalian kumpulkan ya, wajib kalian kumpulkan, dan itu harus tepat waktu. Tidak bisa nanti saiki tugas saiki tak kumpulke engko sore, pos esuk, pos minggu depan, nggak bisa. Nanti kalian sendiri yang akan repot. Yang akan repot kalian, karena nanti setiap mata pelajaran itu pasti akan ada tugasnya. Kalau sekarang PAI belum dikumpul, belum dikerjakan, nanti sudah jam berikutnya sudah materi lagi, lain lagi, mapel lain. Kalau nanti jam ketiga sudah beda lagi. Kalau kalian tidak mengerjakan, tidak sesuai tepat waktu, nanti akan kesusahan sendiri. Rekoso dewe, malah payah. Makanya saya menanamkan harus tepat waktu. Sekarang pelajaran PAI siap, dan materi PAI agar ada tugas, silahkan jangan ditunda-tunda, kerjakan dan dikumpulkan ya. Itu. Dan yang keempat, jika ada tugas, setiap siswa hanya diperbolehkan mengumpulkan 1 kali ya, meskipun waktunya masih ada, itu hanya 1 kali, langsung nanti dikirim ya, dikirim ke saya tugasnya itu. Kalau nanti kok ada anak yang mengumpulkan 2 kali, misalnya si A mengumpulkan, kemudian sudah langsung ketahuan nilainya 80, waduh, kemudian masih ada waktu tapi dia mengerjakan lagi, nilainya 90, yang saya pakai ada nilai yang pertama, tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau nilainya itu di bawah KKM, itu nanti akan ada tugas tertentu di sesi selanjutnya, bukan di waktu yang itu ya. Paham? Jadi tidak bisa mengerjakan 2 kali, hanya 1 kali, dan yang pertama itu yang saya gunakan, yang saya masukkan untuk di daftar nilai ya. Bisa dipahami ya. Itu ya, ada 4 kontrak belajar kita selama daring ini, tolong dipahami. Nanti pelan-pelan bisalah. Masuk kelas 9 nggak bisa, pasti bisa kelas 9 itu ya. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan tentang rancangan penilaian ya. Ya, tunggu sebentar ya rancangan penilaiannya. Bisa dilihat di slide ya, bahwa selama kegiatan daring ini anak-anak tetap menyediakan alat tulis ya, tetap menyediakan alat tulis. Jadi diingat, kalau Bu Eni jam 7 on, ya kalian sebelum jam 7 sudah siap-siap ya, menyediakan alat tulis. 1 lembar kertas boleh, tapi jangan terus hilang. Tapi biasanya di kertas itu mesti hilang. Mending 1 buku PAI yang kemarin sisa dari kelas 8 tidak apa-apa, dan alat tulis pulpen. Nah, nanti ada poin-poin tertentu yang harus kalian catat, harus, karena kalau tidak nanti ya lewat saja, wassalam, tidak ada tidak ada catatan, ya nanti rugi sendiri. Poin-poinnya saja,
ya, poin-poin tertentu, poin-poin yang harus kalian ingat itu nanti ditulis, karena nanti kalau tidak nanti akan ketumpuk dengan file kamu, nanti akan ketumpuk dengan mapel-mapel yang lain, pasti akan kesulitan sendiri ya. Yang pertama. Yang kedua, siswa yang tidak mengikuti KBM daring sesuai jadwal dihitung tidak masuk kelas. Jadi saya absennya A. Kalau Bu Eni jadwal dari jam 7 sampai jam 8.20, kok nanti jam 9 gek buka, kalian baru on, berarti di mapel PAI kalian tidak masuk. Nanti absennya adalah A. Itu ya. Jadi harus mengikuti sesuai dan jadwalnya itu. Kalau terlambat ya masih bisa lah, masih enggak apa-apa, tapi jangan terlambatnya lo banyak. Selesai jam 8.20, kalian jam 8 lebih 10 menit kayak nyetel, kayak online. Ya jangan. Ya kalau jam 7 mulai ya 7:04 enggak apa-apa. Atau setengah 8 itu masih bisa mengikuti poin-poinnya, tapi jangan ya terlambat, asalkan tidak lebih dari 1 jam enggak apa-apa ya. Itu jadi harus sesuai tepat waktu ya. Kemudian lihat slide berikutnya ya, fokus slide berikutnya. Nah, ini ada rancangan penilaian. Kira-kira selama daring ini apa saja yang akan dinilai nanti? Ya, ada beberapa poin yang akan nanti saya nilai selama kegiatan daring ini. Yang pertama, di setiap materi akan ada tugas yang wajib dikumpulkan. Ya, seperti biasa itu kalian udah bisa mengikuti itu. Ada tugas tertentu setiap materi. Jadi nanti setiap materi pasti ada penilaiannya. Entah itu penilaian keterampilan, atau penilaian pengetahuan, atau mengerjakan soal, atau membuat rubrik, atau membuat video, membuat laporan, itu pasti ada. Makanya harus mengikuti KBM daring ini harus. Yang kedua, di beberapa materi tertentu akan ada tugas keterampilan seperti membuat video. Nah, ini yang baru bagi anak-anak ya. Mungkin nanti akan ada materi tertentu kalian harus membuat video, film misalnya. Film tentang ingkar janji. Wah, ini ojo lagu nih. Didi Kempot sing ingkar janji, jangan ya. Bisa membuat film itu. Nah, membuat video tentang itu nanti bahwa ternyata setelah kalian buat film itu, membuat catatan, ternyata kalau orang anak yang suka ingkar janji itu adalah akibatnya ini. Jadi itu yang harus kalian perhatikan nanti hidup di masyarakat. Nek ngono aku ojo ingkar janji, kan seperti itu ya. Kemudian setiap akhir pembelajaran wajib memberikan bukti catatan materi. Ini kaitannya dengan tadi yang sebelumnya tadi, kalian harus membuat poin-poin tertentu, catatan tertentu di setiap materi itu ya. Sama itu harus membuat catatan itu. Jadi catatan itu kalian foto, kalian laporkan, harus ada ya, harus ada. Nih tidak ada nanti kalian hanya wassalam, tidak ada selali ya, mau diterangkan secara rinci kalian lali kok pernah hanya seperti ini ya. Harus ada bukti fisiknya bahwa kalian mengikuti daring dalam bentuk catatan ya. Setelah itu nanti baru dilaporkan ya. Bisa dipahami ya. Tuh kemudian saran penilaian nanti akan masuk kita pada materi selama 1 semester. Jadi materi selama 6 bulan ke depan itu ada beberapa saja, ada apa saja yang kita pelajari bersama, nanti akan saya sampaikan kepada anak-anak ya. Sebentar. Halo. Ya, anak-anak masih stand? Ya, masih ya? Masih oke. Ini baru jam pertama kok ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Eni akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita lalui bersama, akan kita pelajari bersama nanti selama 1 semester
ya. Siapkan alat tulis, jangan lupa, ya. Ada 7 bab nanti yang akan kita belajar bersama-sama. Mulai dari bab yang pertama adalah iman pada hari akhir atau hari kiamat. Ini merupakan rukun iman yang kelima. Jadi ini diurutkan, kalian itu sekarang ada pada semester 5. Kelas 7 semester 1 dan 2. Kelas 8, 3 dan 4. Sekarang kelas 9 semester 5, ya. Iman sesuai dengan itu, rukun iman yang kelima. Tuh, iman pada hari akhir. Nanti di situ akan ada nama-nama lain dari hari-hari kiamat, kemudian tanda-tanda dari hari kiamat yang sekarang ini sudah kita rasakan, tanda-tanda dari hari kiamat. Jadi hari kiamat semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat ternyata, ya. Itu nanti kan belajar bareng, ya. Kemudian yang bab kedua, bab 2 tentang bab yang kedua tentang akhlak, ya. Jujur dan menepati janji. Nah, kita kelas songo itu iki, ya. Beberapa kali saya sampaikan pada anak-anak bahwa kejujuran itu adalah modal utama untuk kehidupan kita. Jujur, kejujuran, ya. Sebaik apapun, sebagus apapun, tanpa kejujuran nol hasilnya, tidak akan membuahkan hasil, ya. Tapi sejelek apapun, kalau kita itu jujur, pasti akan ada hasilnya. Jadi ini kejujuran, dan sekarang yang dicari oleh masyarakat itu adalah pasti nomor 1 kejujuran, ya. Di dunia ketenaga kerjaan, ya, di beberapa perusahaan besar itu sekarang yang dibutuhkan itu bukan lagi selembar ijazah nilai, pengetahuan itu enggak, tapi banyak kepada attitude, sikap, ya, sikap dari calon tenaga kerja tadi. Dari sekian banyak orang yang melamar pekerjaan, itu akan nanti disaring, diambil satu, dan nanti di akhir finalnya itu pasti pengetahuan itu sudah dikesampingkan, ya. Dikesampingkan pengetahuan itu, tapi yang nilai sudah mulai attitude atau sikap itu. Dan salah satu yang menjadi kunci itu adalah adalah kejujuran, ya. Makanya kenapa dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 materi jujur ini ada semua, ya. Di kelas 8 kemarin ada, kelas 7 ada, dan kelas 9 sekarang diulangi lagi materi tentang kejujuran, karena kuncinya, ya, orang hidup sukses, orang hidup berhasil, orang hidup bahagia, itulah kuncinya dengan kejujuran, ya. Seburuk apapun, kalau dikatakan dengan jujur, ya, itu akan membuahkan hasil yang baik, daripada sebaik apapun tapi kok berawal dari kebohongan, pasti hasilnya tidak baik. Nah, ini kejujuran, jujur. Nah, nanti kejujuran ini meliputi yang namanya jujur kepada siapa saja, ya. Nanti kejujuran, jujur dalam lisan maupun jujur dalam perbuatan, karena ada nanti yang jujur itu tidak harus diucapkan, ya, aku jujur, enggak, tapi dengan bukti, dengan perbuatan. Dan kepada siapa kita jujur? Yang pertama adalah kepada diri sendiri. Kalau kita jujur pada diri sendiri, otomatis, ya, nanti akan jujur pada orang lain, itu, ya. Terus lanjut. Yang materi ketiga itu tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini termasuk modal utama juga untuk kesuksesan kita, ya, anakku semua, ya. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Ini berbakti dan taat kepada orang tua, ini kunci utama. Sebaik apapun kamu, sepinter apapun kamu, tapi kok kamu durhaka kepada orang tua, maka tidak akan pernah berhasil, nggak akan pernah bahagia, ya.
kalau kamu durhaka pada orang tua, terutama pada ibu, ya. Jadi ridha Allah berada pada ridha orang tua. Bakti kepada kedua orang tua selama apa? Di sini tidak disebutkan apakah masih hidup atau sudah meninggal, tidak disebutkan. Berarti selamanya. Bagaimana kita berbakti pada orang tua semasa orang tua masih hidup, dan bagaimana kita berbakti kepada orang tua dikala sudah meninggal, kemudian berbakti kepada guru, itu semuanya nanti akan dibahas, dikupas tuntas di materi ini. Masih punya orang tua? Berbahagialah kalian. Masih punya guru yang mendampingi kalian? Berbahagialah kalian. Dan kesempatan kalian untuk bisa berbakti kepada mereka. Makanya jangan pernah sia-siakan kesempatan ini, ya, berbakti kepada orang tua dan guru. Halo, hai anak-anak, ya, masih standby? Ya, untuk selanjutnya itu materinya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sudah pernah dengar? Ya, kemarin pas Ramadan kita sudah melakukan itu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yang wajib bagi setiap makhluk hidup yang beriman, yang beragama Islam. Meskipun bayi baru lahir, itu tetap mengeluarkan zakat fitrah, ya. Berupa apa zakat fitrah? Berupa makanan pokok. Nah, kalau di sini di Jawa itu makan pokoknya itu ada beras, berarti mengeluarkan beras sebanyak berapa? Ya 2,5 itu limit batas paling bawah. Tapi kalau mau dipunjuli atau mau ditambah itu boleh. Ada yang mengeluarkan 2,7, ada yang mengeluarkan 2,8, boleh. Karena masa atau berat dari masing-masing beras itu berbeda, ya. Ada beras yang bentuknya panjang-panjang, kemudian ada yang pendek-pendek, ada yang itu kan beratnya berbeda. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik zakat fitrah itu beratnya dilebihkan 2,7 atau 2,8. Ini wajib bagi setiap orang Islam, ya, tanpa terkecuali, dan hanya 1 tahun sekali pada bulan Ramadan, ya. Pada Ramadan itu zakat fitrah. Nah, sekarang yang baru ada zakat mal atau zakat dari penghasilan, ya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah punya penghasilan sendiri, sudah bekerja, itu berusahalah untuk mengeluarkan zakat mal. Tidak usah menunggu nanti sampai lama, sampai menunggu sampai 1 nisab, tidak usah. Tapi punya penghasilan berapa, sisihkan 2,5, 2,5 nanti dikumpulkan, baru nanti kalau sudah banyak baru ditasarufkan atau dibagikan kepada siapa itu boleh. Kalau sekarang tidak usah mencari-mencari, itu banyak lembaga amal zakat lajis yang mengurusi itu. Jadi pasrah saja, kita punya penghasilan sekian, kemudian diserahkan, ya. Kalau misalnya pertanian itu sekian-sekian itu boleh, tapi dalam bentuk uang pun itu boleh. Itu bedanya dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu bagi setiap orang Islam, zakat mal itu bagi orang yang sudah punya penghasilan, entah itu berupa penghasilan gaji, atau mungkin pertanian, atau mungkin peternakan, atau mungkin emas, itu harus ada zakat malnya, ya, zakat malnya. Nanti masing-masing berbeda, ada berapa persen itu berbeda, nanti ada hitungannya tersendiri, ya. Materi selanjutnya itu tentang haji dan umroh yang merupakan alat pemersatu bagi umat Islam sedunia, ya. Ini pembelajaran masih dalam angan-angan karena kita sendiri belum pernah melaksanakan, ya. Oh, ada yang sudah daun itu sudah pernah umroh. Kalau Bu Eni belum, teman-teman yang juga belum, apalagi haji, ya. Tapi ini materi yang harus kita belajar bareng
tentang haji dan umroh yang meliputi siapa saja yang diwajibkan haji, kemudian syaratnya naik haji dan umroh, larangannya, kemudian sunah-sunahnya, kemudian bagaimana kita akan melaksanakan ibadah haji dan umroh kalau di Indonesia itu melalui Kementerian Agama atau Depak atau Kemenak, itu sama. Itu nanti akan dibahas di sini. Cuma memang beda haji dan umroh itu. Lah yang membedakan, kalau haji itu waktunya ditentukan, kalau umroh waktunya bisa kapan saja. Itu bedanya di situ. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain itu sama. Hanya wukuf saja yang tidak ada. Wukuf saja itu hanya dilaksanakan pada waktu haji. Kalau di umroh tidak ada wukuf, hanya itu yang membedakan. Tapi kalau yang lainnya, syarat, wajib, kemudian larangannya itu sama semuanya di haji dan umroh ya. Nanti kita mungkin akan menghadirkan pembicara daun restu yang sudah pernah ke sana, yang pernah melaksanakan ibadah umroh itu seperti apa, itu nanti akan punya gambaran tersendiri bagi daun ya. Kemudian bab 6 nanti kita akan belajar bareng tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Nanti sebenarnya Islam masuk di Indonesia ini pada tahun berapa, buktinya apa, terus lewat apa, apakah online? Enggak ada. Kalau zaman dulu enggak ada, belum, masih sangat-sangat manual sekali ya. Itu Islam itu masuk melalui Islam itu masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Jadi secara nggak langsung sebenarnya hubungan antar sama manusia, dol tinuku, tapi di situ nanti ada poin-poin ya, ada materi-materi, ada misinya dari agama Islam agar bisa masuk di sana. Ada lewat perdagangan, kemudian paling baik lewat perdagangan, ada yang lewat pernikahan itu ada, kemudian yang lewat pendidikan. Nah, pendidikan, jadi pondok pesantren itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada. Kemudian lewat perdagangan, pernikahan, kemudian pendidikan, kemudian ada lagi yang lewat kebudayaan. Nah, ini paling banyak kebudayaan, karena waktu dulu sebelum ada Islam, sama di Indonesia itu kebudayaannya masih kebudayaan yang non Islam, masih kebudayaan jahiliyah. Nah, kemudian para wali songo ini membawa misi untuk memasukkan agama Islam ke negara Indonesia ini, ke tanah Jawa ini, melalui kebudayaan yang ada ataupun seni tradisional yang ada, seperti wayang, kemudian kubrosiswo. Nah, itu sudah perkembangan dari itu. Sebenarnya kubrosiswa itu kan lirik-liriknya, lagu-lagunya itu yang dirubah. Nek juga dia tetap ngono kain, dayaan yang ngono, cuma liriknya yang dirubah. Kan ada bacaan sholawat, ada apa-apa itu di situ. Nah, itu malah kebudayaan. Jadi bukan melalui kekerasan seperti peperangan, kemudian pemaksaan, itu enggak. Tapi Islam masuk di Indonesia itu dengan jalan yang sangat damai. Gelem yo ayo, ra gelem yo ya ora apa-apa, ngono lho. Nek ra gelem kebangetan ngono. Itu melalui itu ya, melalui beberapa jalur maksudnya Islam di Indonesia. Ya anak-anak, halo, kita sampai pada bab yang terakhir ya. Materi yang terakhir itu ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Itu optimis, ini orang imbas-imbis, orang jelak kutis, orang meringis ya. Optimis itu artinya rasa percaya diri itu ada, percaya diri, harus bisa. Aku ra iso tapi kudu iso ya. Aku ra mampu tapi bagaimana berusaha. Itu namanya optimis, yakin bahwa saya bisa dengan usaha. Lawannya itu adalah pesimis, nak iso ya aku. Itu belum apa-apa, nak iso. Itu namanya pesimis. Tapi jangan remaja, anak muda sekarang harus optimis. Aku kudu iso.
piye carane ya sinau, piye carane ya jajal, piye carane ya mencoba, piye carane ya piye. Itu namanya optimis. Tapi ingat, optimis untuk kebaikan. Kan ikhtiar artinya usaha, berusaha. Usahane piye? Ya nganggo fisik. Kok pengen iso ngepit? Ya latihan nyepeda. Kok pengen iso kenyang? Ya maem. Pengen iso masak? Ya belajar masak. Itu namanya usaha. Usaha untuk mewujudkan cita-cita. Itu namanya ikhtiar. Orang ini, aku pengen iso nyepeda. Ini wegah, latihan wegah. Ya nggak bakal bisa. Aku pengen iso tata rias, tapi nggak mau berusaha, ya nggak bisa. Tapi usaha, ikhtiar itu bahasa Arab, bahasa Indonesia nih artinya usaha. Ya ada dari ikhtiar itu usaha. Dan tawakal, itu pasrah, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ini usaha nih pol-polan, terus dipasrah ke, monggo Gusti Allah, saya sudah berusaha, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Itu karena bagaimanapun juga penentu akhir itu adalah Allah, yang menentukan itu adalah Allah. Itu jadi pasrah ke, tapi jangan sampai hurung usaha wis dipasrah, monggo Gusti Allah sakarepe jenengan. Itu namanya wis angkat tangan, ya hurung ditembak wis angkat tangan, tapi usaha dulu. Itu namanya tawakal. Oke anak-anak, itu beberapa materi ya. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar bareng, ada 7 bab, ada 7 materi yang akan kita pelajari bersama ya. Cukup banyak dan waktunya sangat singkat ya. Kelas 9 itu jangan dibayangkan waktunya seperti kelas kalian kelas 7 atau kelas 8, tidak. Tapi sangat pendek sekali. Maksimal anak-anak belajar efektif itu hanya 8 bulan. Itu sudah maksimal, sudah pol. Belum lagi dikurangi nanti hari Minggu, hari-hari tanggal merah, kemudian belum lagi pulang gasik, itu makanya sangat pendek ya. Makanya usahakan anakku semua tetap jaga kesehatan, jaga kondisi agar tetap fit ya, agar jangan sampai alfa atau tidak masuk atau tidak ikuti daring, karena waktunya sangat singkat bagi anak kelas 9. Tahu-tahu nanti wis arep ujian, wis arep lulus. Nah itu nanti akan menyesal sendiri. Jadi mumpung ini masih awal, saya ingatkan lagi anak-anak ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kelas 9 itu nanti ngerti-ngerti wis arep ujian semester 2 ya. Kalau ada waktu, gunakan untuk hal yang baik, yang positif. Jangan sampai terus tadi anak paling tua sak karepe dhewe, apa-apa, jangan ya. Itu nanti itu akan menyesal sendiri ya. Kelas 9 ini nanti adalah penghujung kalian mengakhiri masa remaja. Jadi atau SMA, nanti kan sudah dewasa. Terus di KTP SMA ki. Ya, tapi nih SMP kan belum, karena masih remaja. Tapi kunci sukses kalian di masa dewasa itu adalah keberhasilan di masa remaja. Yaitu makanya akhiri di masa remaja ini dengan sebaik-baiknya ya. Itu materinya itu tadi sudah dijelaskan ya sama Bu. Ini poin-poinnya: 1 tentang kontrak belajar kita, kesepakatan kita belajar. Yang kedua tentang rancangan penilaian. Yang ketiga tentang materi yang akan kita bahas bersama-sama ya. Itu dulu sebagai awal pembukaan dari kita belajar bareng ya. Sebagai awal memang kita harus mengawali dengan kegiatan yang berbeda, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jangan lupa poin-poin cara-cara ya harus tetap ada dalam satu buku PAI. Mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.